Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan membahas tentang seorang cewek dari Pennsylvania, Amerika Serikat yang menjadi TikToker dan dia melakukan hal yang sangat mengejutkan. Kalian penasaran? Yuk kita langsung mulai saja ya. Kalau boleh tahu, kalian pernah nggak sih berkelahi dengan saudara kalian sendiri? Sebenarnya, itu merupakan hal yang sangat lumrah jika kita berkelahi dengan saudara kita sendiri. Mau itu karena mereka yang mengganggu kita atau kita yang membuat mereka kesal. Tapi meski begitu, tetap saja kita harus memaafkan mereka. Karena bagaimanapun juga, mereka itu adalah keluarga kita. Nah, jadi ya guys, pada cerita kali ini semuanya dimulai pada tanggal 21 Februari 2021. Polisi di kota Lancaster, Pennsylvania menerima sebuah panggilan telepon dari seorang anak perempuan. Anak perempuan itu bernama Claire Miller yang baru berusia 14 tahun. Claire menelpon polisi untuk memberitahu mereka kalau dia telah menghabisi nyawa saudara perempuannya sendiri pada saat keluarganya yang lain sedang tertidur. Para polisi menganggap bahwa hal yang barusan mereka dengar itu sangat aneh. Karena menurut mereka, mana ada seorang pelaku kejahatan yang mengajukan diri mereka sendiri ke polisi. Tapi ya guys, Claire ini tidak berbohong. Dia tidak mengarang sebuah cerita. Claire hanya ingin para polisi tersebut tahu kalau pelakunya adalah dirinya sendiri. Akhirnya para polisi datang ke rumah Miller pada jam 1 dini hari di Manheim Township. Sementara menunggu polisi datang, Claire sudah menanti mereka di depan pintu. Gilanya, dia bukannya ketakutan, tapi dia malah membersihkan darah dari tangannya menggunakan salju yang berada di depan rumahnya. Nah, saat para polisi mendekat, mereka bisa melihat bagian bawah pakaian dan celana Claire itu berlumuran cairan berwarna merah dari tubuh kakaknya. Claire berulang-ulang kali mengatakan kepada para polisi kalau dialah yang telah menghabisi nyawa saudara perempuannya. Lalu Claire mengantar mereka ke dalam rumah dan membawa mereka ke kamar Helen kakaknya yang ada di lantai atas. Saat para polisi masuk ke dalam, mereka bisa melihat Helen terbaring di tempat tidur dengan sebuah bantal yang menutupi wajahnya. Saat salah satu dari polisi tersebut menyingkirkan bantal yang menutupi wajah Helen, mereka mendapatkan senjata yang Claire gunakan untuk menghabisi nyawa kakaknya itu masih menempel di leher Helen. Dan ketika dipanggil, Helen tidak merespon sama sekali. Mereka mencoba melakukan tindakan CPR terhadap Helen, tapi sudah terlambat karena Helen telah meninggal dunia. Claire langsung ditangkap di situ dan dibawa bersama para polisi sebagai seorang tahanan. Hal ini pasti akan membuat orang tua Claire dan Helen merasa trauma dan terpukul. Bayangkan saja, bagaimana rasanya saat orang yang kalian sangat sayangi meninggalkan kalian begitu saja. Apalagi ini kasus pembunuhan dan orang yang telah melakukannya adalah salah satu anggota keluarga kalian sendiri. Claire pun akhirnya didakwa dengan kasus pembunuhan dan untuk kasus pembunuhan yang dia lakukan, Claire tidak akan dianggap sebagai seorang remaja, melainkan sebagai seorang dewasa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Pennsylvania menganggap bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Claire merupakan sebuah aksi yang tidak biasa dan sangat jahat. Nah, jika Claire dinyatakan bersalah, maka dia akan menghadapi banyak hal-hal seram yang menantinya. Dia bisa saja dipenjara di tempat yang sama dengan orang-orang dewasa atau dipenjara seumur hidup ataupun mendapatkan hukuman mati. Asal kalian tahu, Helen Miller yang sudah berusia 19 tahun merupakan satu-satunya saudara yang Claire miliki. Helen terlahir dengan cerebral palsy yang merupakan sebuah kelainan yang membuatnya mengalami kesusahan untuk bergerak dan bahkan berbicara. Helen ini telah menggunakan sebuah kursi roda seumur hidupnya karena dia tidak dapat menggerakkan sebagian besar tubuhnya. Helen selalu disayang oleh kedua orang tuanya
Dan hubungan Helen ini sebenarnya baik-baik saja dengan Claire. Helen bahkan juga muncul di beberapa video TikTok yang Claire buat. Meski begitu, hal yang membuat kematian Helen lebih mengenaskan adalah fakta bahwa dia tidak bisa membela dirinya sendiri saat diserang oleh Claire karena penyakit cerebral palsy-nya. Sebenarnya, ini adalah hal yang sangat kontroversial dalam sistem hukum Amerika Serikat kalau menganggap seorang remaja sebagai orang dewasa. Tapi ya guys, tiap negara-negara bagian di USA itu memiliki sistem pengadilan yang berbeda-beda. Well, pertama-tama bagaimana mungkin seorang anak dianggap sebagai seorang dewasa di situasi seperti itu? Menurut seorang penulis yang bernama Sofia de Blasi, ada beberapa situasi di mana para hakim menganggap kalau hal tersebut adalah hal yang wajar karena tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh anak-anak itu sudah terlalu serius atau terlalu berbahaya apabila hanya dikenakan hukuman ringan. Banyak orang juga menganggap hal ini salah. Karena menurut mereka, anak-anak yang melakukan kejahatan tetap harus dihakimi sebagai seorang anak-anak. Sebuah organisasi yang bernama The Equal Justice System juga sedang berusaha untuk memberhentikan aksi di mana seorang anak yang melakukan kejahatan harus dianggap sebagai seorang dewasa. Hal ini membuat aku bingung, kenapa ada seorang remaja yang tidak memiliki masalah apapun tiba-tiba ingin melakukan sesuatu yang sangat kejam. Jadi ya guys, seorang saksi yang tidak dikenal memberitahu polisi kalau sebelum hal tersebut terjadi, Claire ini sempat berpikir apakah dia akan mengambil nyawa dirinya sendiri atau nyawa orang lain. Nah, dari sini ada beberapa teori yang aku simpulkan yang mungkin merupakan alasan kenapa Claire melakukan hal tersebut. Teori pertama yaitu Slender Man. Aku akan membawa kalian ke sebuah kasus yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, di mana ada dua orang perempuan yang berusia 12 tahun dihukum akibat telah menikam teman mereka sebanyak 19 kali. Dan mereka berkata kalau Slenderman lah yang menyuruh mereka melakukan hal itu. Dan mereka juga didakwa sebagai orang dewasa. Nah, kasus ini sama seperti Claire. Mereka awalnya terlihat biasa saja sebelum mereka melakukan tindakan kriminal itu. Dan bisa saja Claire mengalami sebuah gangguan jiwa yang tidak disadari orang-orang di sekitarnya. Nah, teori yang kedua adalah cemburu. Bisa saja karena Helen selalu mendapatkan kasih sayang yang lebih banyak dari orang tua mereka, Claire lalu merasa ditinggalkan, dilupakan, dan akhirnya dia merasa cemburu terhadap kakaknya sendiri. Biasanya, anak-anak yang memiliki seorang saudara yang mengalami disabilitas akan merasa terlupakan oleh kedua orang tuanya. Itu normal banget sih, karena orang tua sudah pasti lebih peduli dengan anak yang mempunyai kekurangan. Sebenarnya dalam kasus ini, Claire nggak sepenuhnya salah, karena bisa jadi dia terlalu cemburu sama kakaknya, tapi tidak bisa mengungkapkan perasaannya terhadap orang tuanya. Orang tuanya Claire sebenarnya menurutku juga ada salahnya, karena harusnya perhatian itu dibagi sama rata, jadi tidak ada kecemburuan di antara anak-anak mereka. Sebenarnya sangat disayangkan hal ini bisa terjadi, karena walaupun Helen mengalami disabilitas, Helen ini juga menyukai dunia seni. Dia sangat pintar dalam bidang melukis dan juga merupakan pengukir yang handal. Dan meskipun akun Facebook dia sudah ditutup, beberapa laporan mengatakan kalau dia pernah memenangkan sebuah lomba melukis. Hal yang ingin kutegaskan adalah mau segila apapun kasus ini, kita harus selalu ingat kalau Helen adalah seorang manusia yang sangat bertalenta dan juga sangat menyayangi adiknya. Saat kasus Claire Miller pertama kali diumbar, banyak sekali orang yang membicarakan tentang hal ini. Kasus tentang Claire juga cepat sekali menyebar karena hal ini terlibat dengan salah satu aplikasi yang zaman sekarang sering kita gunakan, yaitu TikTok. Dan pada saat akun TikTok Claire di take down atau dihapus, dia sebenarnya sudah memiliki 20.000 lebih follower dan lebih dari 1 juta views. Yang anehnya lagi, saat berita tersebut keluar, tiba-tiba isi semua FYP orang-orang di TikTok berisi video-video Claire yang dulu pernah diupload oleh Claire. Beberapa akun mempost ulang video-video Claire dan menurutku ada beberapa video yang sangat aneh. Meski begitu, Claire ini terlihat normal
Dia menyukai anime dan suka membuat video-video lucu tentang ayahnya dan juga suka bernyanyi, samalah seperti akun-akun TikTok remaja lainnya. Akun dia pun akhirnya dihapus oleh TikTok karena telah melanggar banyak peraturan-peraturan yang ditetapkan. Meski begitu, orang-orang sudah mendapatkan cukup waktu untuk mendownload semua video-video Claire. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan Claire? Diperkirakan dia sudah memiliki jadwal sidang pada tanggal 30 Maret 2021. Namun kemudian diundur menjadi tanggal 16 April 2021 tanpa alasan yang pasti. Hal itu bisa saja diakibatkan karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan telah mengakibatkan banyak sekali penundaan dalam pekerjaan-pekerjaan selama 1 tahun ini. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Bagaimana menurut kalian tentang kisah kali ini? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian di kolom komen. Well, rest in peace buat Helen Miller. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Oke, sampai jumpa di cerita berikutnya. Well, see you next time. Bye!